Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Praktisi Butuni. Baiklah teman-teman, malam ini tema konten kita malam ini kita akan mengungkap sosok dari Nyi Blorong. Kita akan mencari informasi, kita akan mencari edukasi tentang sosok Nyi Blorong pada konten malam ini. Ini bisa ditambahkan, Mas? Ya, jadi terkait tentang Nyi Blorong, kita akan mencari tahu apakah memang Nyi Blorong ini sebagai salah satu penguasa yang ada di Tanah Jawa ya, khusus untuk yang gaib. Kita ingin tahu bagaimana ada punya hubungannya mungkin dengan yang Nyi Roro Kidul atau yang ada di Tanah Buton ini ya. Mungkin itu. Ada yang ditambahkan? Jadi kita kan malam ini kita akan mencari tahu tentang sejarah tentang Nyi Blorong, siapa beliau dan di mana keberadaannya beliau itu. Karena kan kalau untuk di daerah Jawa sana beliau itu begitu kayak seorang tokoh lah begitu, seorang tokoh spiritual yang namanya itu besar. Maka di sini kita akan mencari tahu tentang seorang beliau itu tadi. Ya, sudah cukup, Alif? Ya baik teman-teman, seperti biasa kita akan melakukan perjalanan astral dulu yang dilakukan oleh teman-teman dari Prabu ya, agar mendapat sedikit gambaran tentang sosok-sosok yang menjadi konten kita malam ini. Ya, mungkin perjalanan astral bisa dimulai, Mas Didi, bisa dikontrol ya. Oke dan biasa aja. Dan bersih. Ini ada suara kuntilanak ya, teman-teman. Mungkin tidak terekam oleh kamera ya. Di belakang kami ada suara kuntilanak tadi ya. Ya mungkin nanti dicari tahu sosoknya, gambarnya mungkin ya tentang Nyi Blorong. Kalau sempat bisa komunikasi nanti komunikasi. Nyi Blorong itu kerisnya yang tadi apa sosoknya. Tapi kerisnya ada cuma palsu. Iya seperti itu. Jadi sedikit yang saya tahu, Nyi Blorong itu seperti Badarui ya. Kalau dikisahkan di Jawa itu dia seperti Badarui itu, manusia setengah ular. Di konten kita yang di air Kebroburan tempat wisata itu, Master itu pernah menarik pusaka yang disebut katanya itu apa? Keris kecil Nyi Blorong. Jadi itu tambahan itu konten, kalau nggak salah itu konten ke-4 atau konten ke-5 kita itu video ke-4 atau ke-5. Ya nanti bisa dicek saja ya teman-teman. Jadi cross check lagi lah itu. Yang Master nariknya pas di aliran sungai. Iya. Ya itu keris Nyi Blorong, keris mini. Jadi seperti jimat lah dia. Kecil-kecil begitu ya. Dia bentukannya kayak gini, dia kepalanya dia kayak bagaimana? Kayak gini, dia mutar kayak lurus kan, terus ada kayak begini dia. Kayak gitu teman-teman. Oh iya. Jadi untuk ada kemarin beberapa komentar dari teman-teman yang sempat komen, ada beberapa itu masukan untuk dibahas tentang beberapa kerajaan-kerajaan dan juga tentang tokoh-tokoh di suatu daerah. Nah itu kita akan jadikan list buat next konten. Kita bakalan pilih yang mana yang
mau kita buatkan konten terlebih dahulu. Salah satunya itu ada yang tentang, kalau tidak salah itu daerah Kalimantan kah, kalau tidak salah itu tentang suatu kerajaan. Kerajaan apa? Apakah Sarjana? Sarjana apa? Ya, Sarjana. ya. Itu pokoknya ada salah satu teman yang komen untuk dibahas tentang kerajaan tersebut, dan itu sudah masuk list kami. Next time-nya kita akan ini buatkan mencari tahu tentang sejarah kerajaan itu, lokasinya tepatnya di daerah mana. Tapi kalau dari komen itu sih kalau tidak salah dari Kalimantan teman-teman, tapi itu untuk next time. Jadi untuk malam ini kita akan bahas sosok dari seorang Nyi Blorong gitu. Ya, saya tambahkan lagi teman-teman. Jadi setiap teman-teman ada rekomendasi untuk diungkap ini, ungkap itu. Jadi kita tim kita bermusyawarah dulu ya, apakah ini bagus kita ungkap, apakah ini nanti menyinggung suatu golongan atau ya jadi tidak, kenapa nanti jangan sampai ada dari teman-teman komentar saya request ini nggak pernah dijadikan konten itu, tapi itu sebenarnya masuk di list kami yang seperti dikatakan saudara Alwi, cuma kita musyawarah dulu. Ini kita lihat lagi, takutnya tinjau kembali toh. Ya, takutnya nanti di situ ada kesalahpahaman oleh pihak atau mungkin dari daerah lain yang dari requestan teman-teman. Kayak itu kan salah satu kerjaan yang di Kalimantan itu, kita akan musyawarahkan lagi seperti apa kelanjutannya, apakah memang bisa diangkat atau tidak, karena takutnya nanti kita menyalahi salah itu aturan dari suatu daerah seperti itu, teman-teman. Jadi artinya kita di sini kita mau cari aman lah, tidak ada ribut-ribut dari daerah kami sama daerah sana, karena di sini kita sama sekali tidak ada menyinggung itu, kita cuma mencari tahu tentang mistis-mistis yang di daerah sana saja seperti itu, teman-teman. Ya, tujuannya kan kita ini untuk edukasi ya. Untuk mencari mungkin ada pengetahuan, berbagi informasi lah kepada teman-teman. Jadi yang disampaikan juga tadi bahwa yang sudah banyak ya saran-saran dari teman-teman, cuma kalau kita ini lagi pilih-pilih gitu, takutnya terjadi ini tidak diterima sama yang punya tempat atau bagaimana ya gitu. Ya, sambil menunggu saudara Arfan dan saudara Wahyu melakukan perjalanan astral ya, mungkin kita kontrol dulu ya teman-teman. Dan perjalanan astral ini sebenarnya tidak boleh dian ya, ini rawan, karena ketika sukmanya keluar begini takutnya tidak kembali, rawan. Jadi jangan dicoba lah. Untuk banyak masukan itu ya, terima kasih atas masukannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan agar diatur supaya berbobot ya. Jadi begini teman-teman, kita ini tiba masa tiba akal. Jadi seperti inilah tipikal kita. Jadi itu kita real, kita tidak ada mau sebelum konten nanti kita begini dulu, pertanyaan kita tidak. Kita ini tiba masa tiba akal. Jadi sudah begini gayanya Prabu. Jadi tidak ada briefing-briefingan, kita tidak setting-settingan kata-katanya kita seperti apa. Jadi kita ya tadi seperti disampaikan, tiba masa tiba akal, tinggal kita milah kita konten apa nih. Ini ada masukan seperti ini. Ayo sudah gas kita. Tidak pakai harus briefing, nanti bahasnya ini tidak. Kita jadi, apa adanya saja langsung terjun. Mengalir kayak air saja, jadi dimaklumi ya. Jadi dari awal konten kita seperti itu. Silakan mungkin bagi penonton setia mungkin sudah paham ya. Itu ciri khasnya Prabu begitu ya. Kalau master mungkin ya lain. Kalau master kan dia bisa, ada master kami di sana. Selalu mengontrol jalannya konten. Jadi konten ini tidak mungkin kita mau jalan kalau tanpa atas izin master. Sebenarnya kami ini mau mengungkap tentang raja-raja para jin untuk di Indonesia ya. Itu kalau tidak salah ada 7 raja penguasa alam gaib. Tapi nanti next berikutnya kami akan bikin video seperti itu ya, mengungkap raja-raja jin yang ada di Nusantara ya. Karena dari mata batin yang saya lihat itu ada 7 raja ya yang dikenal dari golongan bangsa jin ya, yang ditakuti ya, karena kekuasaan mereka cukup luas ya untuk Nusantara ini. Seperti itu. Nanti next berikutnya video itu kita akan ungkap ya 7 raja jin yang di Nusantara yang ditakuti ya. Oke. Ya mungkin kita bisa cukup ya perjalanan astralnya, mungkin bisa dibangunkan saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan astral. Silakan dibangunkan sedikit.
Bisa bangun ya? Ya, sambil monitor anu kita lihat di atas aja. Nah, kita, ya mungkin ini sudah kita perjalanan asal lah. Kita akan cari tahu, mudah-mudahan ada gambaran sosoknya bagaimana atau bisa komunikasi. Alhamdulillah. Mungkin dari Arfan dulu mungkin bisa menjelaskan mungkin gambaran yang bisa dilihat. Konten tema kita malam ini. Ya, terima kasih Bang. Tadi pada saat perjalanan astral Laduni, saya langsung dibawa ke istananya beliau. Di depan istana ada yang jaga, terus saya izin untuk masuk ke dalam, persilakan, terus ketemu sama beliau. Sosok beliau itu sangat cantik. Yang saya lihat itu sosok manusianya. Nyai. Yang saya lihat sosok manusianya sangat cantik, putih bersih, memakai baju kalau dibilang tuh hampir mirip kayak pakaian-pakaian lukisan-lukisannya Nyi Blorong. Dia ada emas-emasnya juga di sini, Ciri khas ada dari mahkotanya juga di sini. Jawa ya. Iya. Rata-rata begitu. Terus saya lihat ada sosok pendampingnya juga, orang tua, pakaian serba putih di sampingnya. Terus saya tanya juga, apakah Nyai ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Butong? Nyai bilang ada. Terus dia perlihatkan juga gambarannya waktu dia dari sini kalau tidak salah. Itu saja Bang. Gambaran. Kalau Wahyu? Ya, kalau saya ngelihat hampir sama dengan Bang Arfan. Pas perjalanan astral saya belum masuk di istananya, itu ada penjaganya di pintu. Saya izin masuk, terus dipersilakan. Lalu saya ketemu sama itu Nyai itu. Di sampingnya ada pendampingnya memegang tongkat. Ya, oke. Itu saja. Saudara kami agak tipe ya bicaranya ya. Inilah kita, Prabu. Ya, Apa adanya. Baik. Jadi harap dimaklumi ya. Ya. Jadi Mas Rik, bagaimana kesimpulan? Jadi dari perjalanan astral ya, kita ada dikasih gambaran sosoknya seperti yang disampaikan dari kawan-kawan ini. Mungkin untuk lebih jelasnya ya, mungkin kita akan mediumisasi untuk lebih jelasnya ya. Mungkin kita akan panggil ada sosok yang mengetahui lah. Mudah-mudahan bisa dari sosok Nyi Blorong sendiri. Kita panggil ya. Mungkin begitu Mas Eko? Iya, betul. Ya, mungkin kita langsung melakukan perjalanan mediumisasi. Mediumisasi akan dilakukan Saudara Alwi dengan Saudara Torik. Malam ini Torik tampil. Ya, satu-satu dulu ya. Mungkin Saudara Torik dulu kayaknya. Lama ini kayaknya. Sudah lama tidak tampil untuk melakukan perjalanan karena beliau ini juga seorang mahasiswa ya. Jadi mungkin membagi waktunya agak susah ya. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba mediumisasi ya. Yang mungkin dilakukan oleh Saudara Ipul, menarik sosok yang mungkin mengetahui ataupun mudah-mudahan bisa diizinkan kita menarik sosok dari Nyi Blorong sendiri. Mungkin bisa Mas Ipul? Ya. Terima kasih sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Salam satu koda. Sempurnakan.
dapatkan masuk di tubuh saudara kami, sempurnakan. Sempurnakan. Semoga sosok ini bisa memberi keterangan ya tentang konten tema kita malam ini ya. Assalamualaikum. Ya, kalau boleh tahu ini kita dengan siapa ini? Apakah kita Nyi Blorong atau bukan? Kita kenal dengan Nyi Blorong? Hah? Kenal? Ratu saya. Hah? Ratu. Kita apa? Kita salah satu prajurit. Pengawalnya atau deng-deng? Ini salah satu pengikutnya ya, teman-teman ya. Pengikutnya. Itu kalau boleh tahu, daerah kekuasaan Nyi Blorong itu di mana-mana saja dia di Nusantara ini. Bisa memberi kami informasi? Kenapa? Nyanyi dulu dia tuh. Oh, dia nyanyi dulu ya, teman-teman. Jadi sosoknya nyanyi dulu ya. Karena kita tidak bawa gitar ya mungkin. Ya, harap maklum ya teman-teman ya. Kita hanya menarik sosok yang berhubungan dengan beliau. Assalamualaikum. Bisa kita diceritakan? Iya, kita ini mau cari tahu. Apakah Nyi Blorong ini salah satu ya penguasa alam gaib yang ada di Indonesia? Masa kerajaan itu sampai di mana-mana saja? Ratu saya. Istananya Megah dia. Istananya Megah. Daerah kekuasaannya di mana-mana saja. Tak bisa Kalau dapat izin bilang itu. nggak bisa. Dia nggak bisa memberi informasi tanpa izin ya. Harus izin sama siapa? Ratunya. Terus siapa yang bisa memberikan informasi tentang itu? Panglimanya. Bisa panggilkan panglimanya. Dia tidak mau. Kami yang panggil. Kami yang panggil ya. Dia tidak mau. Karena kenapa? Dilarang sama Nyai. Terus itu dengan kalian dengan kalau Nyi Roro Kidul itu bagaimana? Itu Nyai Ratu besar. Oh, Nyi Ratu besar. Terus Nyi Blorong dengan Nyi Roro Kidul gimana? Maksudnya Ada hubungan kekerabatan. Itu kamu buat apa memangnya? Kami cuma membuat edukasi. Edukasi. Ya, karena ya baik, terima kasih ya. mungkin tidak. Saya akan panggil panglimanya ya. Tidak mau dia. Pasti dia mau. Nanti kami yang panggil. Ya, mungkin gitu. Ya, keluarkan Mas Didi. Ya. Terima kasih ya atas informasinya. Ya, terima Kita akan kasih. panggil panglimanya. Karena tidak terlalu memberikan informasi ya, kita cari yang bisa informasi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.
Ya, mungkin sosok tadi ya, salah satu dayang-dayangnya dari Nyi Blorong ya. Hanya mungkin terkait informasi terkait Nyi Blorong mungkin Ya. cukup dirahasiakan ya. Iya, dia tidak mau Harus marah. mungkin ada izin dari Nyai sendiri mungkin ya. Jadi kita untuk informasi kita belum mendapatkan ya. Mungkin kita akan coba Kalau hanya bertemu, sosok yang lain ya. gue bertemu udah mau, tapi Atau Kita ungkap-ungkap. gitu. Baik. atau mungkin kita cari sosok yang ada di Tanah Buton mengatakan mungkin hubungan ya. Kapan saja panglimanya? Atau kita coba hubung. Nyi Blorongnya saja boleh. Oke. Mungkin saudara Alwi ya yang berikutnya agar saudara Torik istirahat dulu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, kita akan coba mendiskusi kembali ya sosok yang ada di sana. Mudah-mudahan kita bisa diberikan mungkin dari Mas Alwi mungkin bisa untuk sebagai mediator. Mediator andalannya ya, Torik Alwi. Ya, kita akan coba panggil Nyi Kita Blorongnya saja. coba ya. Coba kau pusatkan energimu, kau panggil Nyi Blorong. Jadi menjadi mediator ini tidak ya butuh proses ya teman-teman. Sama seperti saudara Alwi, Torik, semua proses. Tidak semua bisa langsung instan. Sempurnakan masuk di tubuh saudara kami. Beri kami informasi. Jangan susahkan saudara kami. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Nyi Blorong atau bukan? Iya, aku loh. Dengan Nyi Blorong sendiri. Oh, iya. Kami ini mau tanya-tanya, mau cari informasi, edukasi, Ikut tadi sopo. ya. Ikut tadi sopo. Oh, kami dari Prabu Praktisi Butuni. Kami praktisi Butuni yang ada di Buton. Buton. Jadi kita mau cari tahu, mungkin ada hubungannya Dengan dari- Buton. dengan Buton. Dengan apakah ada kaitannya gitu? Kenal dengan sosok-sosok gaib yang ada di Buton sini. Kenal baik. Hubungannya bagaimana dia? Maksudnya kaitannya bagaimana dengan kerajaan yang ada di sini, kerajaan gaib yang ada di Buton? Aku barang ratu. Barang ratu. Ratu siapa? Ratu Kidul. Kenal baik dengan yang ada di sini. Oh, dia kesini bersama Ratu Kidul. Ratu Kidul kenal baik. Itu kalau boleh tahu daerah kekuasaan Nyai di mana-mana saja di Nusantara sini. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pulau Jawanya di mana? Karena di Pulau Jawa kan ada Nyai Roro Kidul juga. Jadi kalau Nyai di mana saja? Nggak boleh. Nyai pernah datang ke Buton? Dalam rangka apa? Namun raja. Ketemu raja? Membahas tentang apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Nggak boleh. dirahasiakan? Terkait apa dia? Raja sampean nggak mau. Ya? Raja sampean nggak mau. Oh, nggak mau rahasia ya?
Mungkin Mas ada yang tambahkan? Ya, tadi kami memanggil sosok yang pertama tadi itu pengikut Deng-Dengnya. Oh, iya. Iku sopo? Siapa? Ini juga dari tanah Jawa. Jenenge sopo? Saya Sampean sopo? Sipul. ya itu sudah dijawab oleh saudara saya. Saya dengar itu di Jawa itu rumornya katanya kita itu sampean ini identik dengan pesugihan. Benarkah itu? Iya. Respect. Benar ya teman-teman. Kenapa kok identiknya dengan pesugihan? Pesugihan Nyi Blorong, kenapa begitu? Apa? Berarti sampean ini ya apa? Kalau ada orang yang mencari kekayaan dengan jalan pintas melalui sampean ini sampean kabulkan. Oh tidak. Jadi siapa itu yang mengabulkan itu, yang memberi peluang untuk orang-orang yang mencari kekayaan dan jalan pintas itu? Aku cuma makan aja kan dibawain. Tapi mereka kan meminta sesuatu setelah itu. Iya, Jadi kamu berikan apa yang mereka minta kan? aku tinggalin. Oh begitu ya. Itu ada dampaknya nggak bagi orang-orang yang melakukan pesugihan yang memberikan kamu sesajen itu? Aku nggak apa-apa, aku kan dikasih makan aja. Iya dampak jangka panjangnya untuk orang-orang yang kamu beri itu, kamu beri kekayaan itu. Boleh disebut? Iya sebut saja. Tidak ada yang tahu, ini hanya kita saja. Ya aku ambil orangnya. Oh begitu ya. Dengan cara? Sukmane. Oh Sukmane katanya teman-temannya. Alwi ini nggak begitu mengerti bahasa Jawa ya. Nah, ini dia 2 kalimat 3 kalimat bisa bahasa Jawa langsung. Jadi tergantung tingkatan sosok yang mau masuk kita, yang di konten sebelumnya pernah dijelaskan oleh Mas Der ya. Benar Mas Dedi ya? Betul ya? Iya. Sampean kenal Sama? sama aku? Saya dengar. Kan situ terkenal. Situ kan terkenal, artis di alam gaib lah. Sampean tahu wujud aku? Tahu. Kan ada guru saya yang memberikan ilmu untuk melihat sampean. Kamu itu panglimanya bukan? Aku panglima ratu. Nah, kenapa bilang tadinya? Terus, Aku panglima ratu kidul. loh kenapa yang datang? Aku Blorong. Ya, Aku panglima ratu kidul. Betul panglima. Jadi betul teman-teman ya, dia itu panglima dari Nyi Loro Kidul ya. Ya betul ya, Nyi ya. Ini panglima ya. Kalau nggak salah kita yang menguasai Pantura ya, pantai utara ya. Oh iya maaf. Kan hanya kita ini, tidak ada yang tahu, ini rahasia. Hanya tim Prabu dengan sampean Mi. Oke? Ya. Wah, sampean ini cantik sekali nih yang saya dengar rumornya ini. Hei. Kayaknya nih Cantik bang. Tadi saya lihat cantik ya, cantik luar biasa, putih. Cantik sekali. Aduh, banyak ini dari tim Prabu yang masih jomblo. Sampean maunya apa? Enggak aja, tanya saja, kita cerita saja. Bagaimana Mas Dedi? Sampean mau tak kasih apa? Nggak usah kasih apa-apa, kasih informasi saja. Kalau mau kasih juga nanti ya. Kasih sayang. Oh ya, itu pernah kami konten di sana ya, di air wisata ya, wisata itu master kami menarik pusaka itu kok yang muncul sampean begitu loh. Punya sampean. Modelnya itu kayak sampean, Kris Nyi Blorong. Kenapa ada di sana? Enggak apa-apa. Oh, itu kamu kasih dia atau memang tempat yang ditarik itu pernah kamu singgahi atau bagaimana itu? Coba ceritakan kan. Ya, Itu apa sih kegunaannya sih? enggak boleh, ntar disalahgunakan. Nggak apa-apa kan, rahasia, tidak ada yang tahu, hanya kita saja. Sekali-kali kita solo ya, abang saja. Apa itu? Apa untuk pengasihan kah atau apa-apa? Bagi yang bisa memakainya. Ada dengar.
Buat ular? Ya memang sosok bentuk pusakanya itu memang dilekukan itu ya, lilitan ular memang. Setengah ular ya. Lilitan di kerisnya itu. Seperti sosok beliau yang cantik ini. Iya iya. Jadi Bisa tanya lagi, Nyi Blorong asli kayak ini? Hah? asli nih ya, karena dia mengeluarkan. Bukan asli, jangan bohong. Coba. Bukan asli maksudnya. Asli ini ya. Ini sosoknya yang sebenarnya ya. Nyi Blorong dia Sosoknya yang sebenarnya ya. Sudah kami percaya, kami tahu ya, kita cerita saja. Bukan Kembali ke asli. sosok. Bukan asli. Jangan bohong-bohong. Bisa bicara tuh. Berarti berbohong. Kalau kamu bohongi kami, Bukan yang kamu asli. musnah nanti. Tidak, betul. Sudah kunci dia dan amalan tadi. Tidak mungkin dia bohong. Jadi ada amalan untuk Kalau Nyi Blorong dicerang dia. ada amalan untuk mengunci apabila jin itu berbohong, maka dia akan dapat konsekuensinya ya. Tapi itu amalan hanya untuk kami tim Prabu dari Master ya. Jadi kami bisa tahu bahwa sosok itu membohongi kami atau tidak. Ada amalannya. Nah, kita kan paham bersama ya dalam ajaran Islam bahwa jin itu tidak bisa dipercaya. Tapi ada amalan yang bisa mengunci mereka agar mereka bisa berkata jujur. Nah, begitu teman-teman. Nah, mungkin Mas Didi bisa ditanya lagi. Saya ini masih penasaran hubungan kita dengan kerjaan-kerjaan yang ada di Buton sini. Mungkin kan tadi mungkin bisa diberikan sedikit saja lah. Maksudnya hubungan gaibnya itu bagaimana? Apakah memang dari kerajaan sampean yang membutuhkan bantuan dari sini atau dari sana di sini yang membutuhkan bantuan dari kalian? Terkait apa ya? Terkait keamanan, terkait apa? Gak boleh Nyai ngelarang. Tidak, bukan nyeboin. Tapi Sedikit saja lah. Bisa. Bisa berikan sedikit saja informasi terkait sama. boleh saya tanyain itu? Utusan dari mana kita? Kamu utusan dari mana? Namamu siapa yang sebenarnya? Boleh tahu kah? Boleh kami tahu kah? Tidak, dia tidak akan disebut namanya ya, karena mungkin nama-nama yang Menyebutkan nama gaib itu ya, karena nama gaibnya kalau apabila ada yang dengar itu bisa disalahgunakan ya teman-teman. Begitu juga kodam-kodam setiap manusia ya, tidak boleh kita tahu kalau bukan pemiliknya sendiri. Baik, mungkin cukup Mas Dedi ya informasinya. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Ya baik, terima kasih ya atas informasinya ya. Terima kasih ya atas informasinya ya. Apa bilang nih? Sudah, nggak apa-apa, keluarkan Mas. Terlepas dia berkata dusta. Jadi seperti tadi ya, sudah sampaikan bahwa kami memiliki amalan yang bisa membuat jin itu harus berkata jujur. Assalamualaikum. Terima kasih. Matur nuwun. Informasinya. Keluar, Mas. Tanya lagi contoh. Kenapa yang marah? Siapa yang bikin marah begitu? Sakit dadak aku lagi. Matur sih. Bukannya bro, masuk itu bilang. Tidak, tadi Master sudah tanya juga. Kalau dia bohong tuh terbakar hangus saya, setengah mati juga saya lah. Master sudah tanya. Percuma ada amalan kasih dia jujur atau tidak. Kalau dia jujur tuh dihancur sama amal. Kalau dia bohong dihancur sama amalannya Master lah. Iya, kalau Master Saya setengah mati dadak aku sakit deh. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mediumisasi memanggil sosok
yang disebut dalam konten ini tadi ya, di tubuh mediator saudara Alwi. Sekarang kita akan coba memanggil sosok yang ada di buton ini, yang mengetahui atau yang dulu berjumpa, sempat ngobrol bersama beliau ya. Kita akan menarik informasi dari sosok yang ada di buton ini. Mungkin bisa dilakukan Mas Didi. Sempurnakan masuk di tubuh saudara kami hanya mencari informasi. Jangan susahkan saudara kami, hanya minta informasi. Sesungguhnya kita semua adalah salam satu kodam. Begitu Mas Edi? Ya, kiranya begitulah. Sempurnakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagaimana keadaan? Aman? Sabar. Gak sakti itu gitu. Assalamualaikum. Sempurnakan. Sempurnakan. Beri kami sedikit informasi tentang hubungan buton dengan Blorong. Masuklah di tubuh sahabat kami, tapi jangan susahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sosok yang ada di buton sini. Ya. Kita kenal itu dengan Nyi Blorong. Baik mengetahui siap. Hubungannya dengan buton dengan Nyi Blorong itu dalam kegiatan apa dia? Apakah ada kerjasama atau bagaimana hubungannya? Ada? Apakah dalam hubungan pertemanan atau bagaimana? Bagaimana? Tapi Umar, kenapa tangan kita begini Umar? Tak gitu. Ada yang datang? Ngamen Bali.
Tidak boleh cerita soal itu. Oke, Om. Ada hukumnya mereka. Oh. Ada hal yang boleh diungkap dan hal yang tidak boleh diungkap. Jadi teman-temannya tadi ada kesimpulan. Maksudnya untuk kita mengincar itu ada kaitan gitu ya. Yang jelas ada kaitannya ya, kerajaan di sini dengan kerajaan di sana. Dangnya Cuma ada perjanjian mereka antara kerajaan tidak boleh diungkap. Itu yang saya sebutkan, ada 7 raja penguasa dari alam gaib ya. Mereka punya hukumnya seperti itu. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa Nyi Blorong adalah bawaan dari Nyi Roh Kidul ya. Iya, panglimanya. Panglimanya Nyi Kidul ya. Begitu. Dan ikatan dengan Pulau Buton ini ada ya hubungannya tentang gaib ya. Walau kalau dalam hubungan manusia kita hablum minallah dan hablum minannas ya. Jawa saudara kita, Jawa juga menganggap kita Buton ini saudaranya. Seperti itu. Karena penarikan yang terakhir kan pernah kita tarik pusakanya. Ya, Blorong. kita penarikan pusaka kemarin, penarikan pusaka Nyi Blorong ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi, Ada peninggalan sejarahnya dari Nyi Blorong di Tanah Buton ya. Itu dibuktikan dari suatu benda pusaka yang kami dapatkan. bari Banyak sekali teman-teman ya. Menurut penyampaian dari jin yang mendiami Pulau Buton ini ya. Itu saja. Apa lagi? Persilakan. Mungkin kita keluarkan aja. Mungkin cukup Mas Tere. Kita akan keluarkan mediator ya. Ya, baik. Ya Umar, terima kasih banyak Mas. Bisa dikeluarkan. Terima kasih banyak atas informasinya. Mohon maaf dangnya mau pesuana itu siapa? Ince, Mas. Oke, Mbak ya. Siapa? Ada menurut sosok yang ada di tubuh saudara kami ini ada sosok yang mau masuk ya. Komunikasi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ya teman-teman. Ya, sempurnakan. Oke, Mas. Sempurnakan. Bismillah. Kenapa? Keluarkan, Mas. Keluarkan. Kok disiksa? Susunya besar sekali ya teman-teman. Jadi selesai masuk besar. Wadah tidak mampu ya. Ya tadi susuknya masuk besar ya. Jadi wadahnya ini ya. Kenapa dia masuk? Tadi tuh sosok yang masuk. Ada yang mau Dia bilang ada yang mau masuk, ada yang mau sampaikan. Pas masuk, Wadahnya tidak mampu. wadahnya tidak mampu. Ya. Berarti kau itu minum kau. di bawah tidak Terkan. Jadi begitu ya, teman-teman ya. Ini bukan rekayasa ya, Kasan. Ini kita ini tiba masa tiba akal, Kasan. Nggak boleh. Baiklah teman-teman, saya akan memanggil sosok yang sempat masih saudara Turik ya. Iya. Kita akan mencari informasi sedikit ya. Auzubillah. Bismillah. Assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum. Tadi kita sempat kita masuk ke teman kita tadi. Ada yang kita mau sampaikan kan? boleh apa kehendak mau tahu nama kami apa hari Oh iya. rahasia boleh tuh paling bah Ya, jadi memang ya ada. tangkan apa usangamu Oh, Mbak. terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sosoknya tuh ya, nggak banyak bicara ya teman. Ya, yang disampaikan tadi bahwa memang ada yang tidak perlu kita ungkap ya. Yang tidak perlu diungkap, tidak perlu ditahu orang banyak ya. Tentang kegiatan kita pada malam hari ini. Tentang tema kita malam ini ya teman. Ya, Ya, mungkin itu kita
kita akan ya, kita akhiri saja teman-teman ya tema konten kita malam ini ya, karena Kita sudah cukup juga ya informasi yang kita dapat ya. terus cuaca juga kita lihat ini sudah tidak ini. Mungkin dari kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa memang untuk Nyi Blorong dengan kerajaan ini ada hubungan ya. Tentang hubungannya itu tidak bisa kita ungkapkan karena memang Rahasia. ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan ya. Iya. Ya. Ada mungkin perjanjian mungkin antara ini yang tidak boleh diungkapkan. Ya. Mungkin untuk kegiatan malam hari ini kita akhiri saja. Jangan lupa dukung terus channel kami biar kita makin semangat untuk memberikan edukasi, membuat konten yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam Satu satu kodam. kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.